hadir bersama saya dalam acara Pecat Investigasi. Pelaku bom bunuh diri di Polrestabes Medan, Rabial Muslim Nasution, juga seperti generasi milenial lainnya yang senang membuat konten video dan mengunggah di akun YouTube miliknya. Dalam akun ini ada satu konten yang diunggahnya pada tahun 2013 lalu. Dalam vlog tersebut, Rabial dan teman-temannya menyindir Jokowi dan Ahok soal banjir. Pemirsa, beginilah daerah kawasan pemukiman yang terendam banjir saat ini. Di tengah-tengah kita hari ini sudah hadir Bapak Gubernur Jangka, Pak Jokowi dan Jack Ahok. Selain identitas pelaku, Polda Sumatera Utara menyatakan telah mengantongi identitas guru dari pelaku bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan. Polisi juga telah melakukan penggeledahan rumah guru pelaku pada Kamis dini hari di kawasan Belawan, Medan. Saat menggeledah, polisi menyita sejumlah barang, diantaranya busur, panah, dan pipa. Menurut Kepala Lingkungan tempat SA tinggal, terakhir kali terlihat berada di sekitar rumahnya beberapa jam sebelum rumahnya digeledah polisi. Kesehariannya biasa, seperti biasa, warga biasa, tapi memang tertutup, tidak ada untuk ke tetangga itu nggak ada untuk berdekatan itu nggak, mereka tertutup. Sering kumpul-kumpul dengan yang Teman-teman sepengajian mereka. Terakhir kali SA terlihat ada di kampung ini kapan? Masih pagi masih ada, Pagi sebelum hujan. masih ada sekitar siang jam 1 jam 2 sudah nggak ada lagi. Polri juga telah menangkap dan memeriksa istri pelaku bom bunuh diri di Medan, Sumatera Utara. Polisi juga menelusuri adanya komunikasi istri pelaku dengan narapidana perempuan kasus terorisme di Medan. Sudah mengamankan istri daripada pelaku. Ya, istri pelaku tersebut di atas nama DA. DA yang diduga terpapar lebih dahulu ya dibandingkan pelaku. Dan DA juga dari hasil penelitian dari tim Densus 88 dan unit cyber Barreskrim bahwa yang bersangkutan cukup aktif di media sosial dan secara fisik sudah pernah berkomunikasi dengan napi teror. Karopenmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyatakan istri pelaku lebih dahulu terpapar paham radikalisme. Tim Liputan, Kompas TV. Teror bom yang menyerang ke pihak keamanan menyeruak di Indonesia beberapa waktu terakhir. Namun yang lebih mencengangkan, pasca beberapa serangan, polisi seperti tidak habis-habisnya menangkap terduga teroris, baik yang bersembunyi maupun yang nekat menyerang polisi. Sejumlah pihak mengatakan ini adalah hasil panen raya dari penanaman paham radikal beberapa tahun silam. Seperti pengakuan tetangga Dita Upriarto, pelaku pengeboman 3 gereja di Surabaya, Jawa Timur. Dia tidak kaget tetangganya tersebut menjadi pelaku aksi teror. Hal ini karena pemahaman pelaku yang terbilang radikal sejak duduk di bangku SMA. Islam yang diyakini Pak Dita saat ini itu sudah ada semenjak beliau SMA. Jadi ketika SMA ada info dari beberapa rekan alumni juga bahwa ketika SMA beliau nggak mau ikut upacara karena itu seperti menyembah togut. Kemudian juga nggak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya karena itu dianggap sebagai bid'ah. Fanatisme dalam memahami ajaran agama sebagian warga memanfaatkan kelompok teror dalam rekrutan anggota. Mantan teroris Sofyan Syauri menyebut, kelompok teroris saat ini lebih suka menanamkan bibit radikalisme lewat internet dan media sosial. Hal ini karena jangkauannya yang luas serta sulit dideteksi pihak keamanan. Ini gadget merupakan kebutuhan utama, jadi siapapun orang bisa membacanya, bisa menelitinya, bisa memahamkannya gitu. Dan itu sarana yang cukup efektif karena kalau orang membaca buku mungkin agak kesulitan gitu. Tapi kalau untuk membaca kajian-kajian yang sifatnya di gadget, di HP itu akan lebih sangat mudah. Para anggota yang telah dibaiat terus-menerus diberikan propaganda. Bahkan, sehari setelah penyerangan di Makobrimob, beredar sebuah majalah elektronik yang diduga dikelola kelompok teroris. Isinya tentang kejadian di beberapa tempat versi mereka. Tak hanya itu, kelompok teroris di wilayah lain bisa saling menguatkan propaganda, juga lewat media internet. Ini terlihat dari video milik kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur yang bersembunyi di wilayah Poso.
Pola ini sudah dijalankan ISIS di Timur Tengah. Pada awal-awal propaganda, banyak anak muda dari berbagai negara tertipu dan masuk dalam jebakan jihad palsu. Terhitung, ratusan ribu warga negara asing masuk negara Suriah untuk mengangkat senjata bersama organisasi teror ISIS. Indonesia harus lebih berhati-hati menghadapi pola ini. Seperti yang diungkapkan pengamat intelijen Al-Arab, integrasi dari berbagai lini harus ditingkatkan. Terorisme tidak mungkin dilakukan oleh satu institusi, perlu dilakukan secara komprehensif sesuai dengan kelembagaan dan tugas masing-masing. Imigrasi perlu memantau orang yang pulang balik keluar dari Suriah, sehingga perlu dicek, bea cukai perlu melakukan kontrol terkait dengan bahan-bahan peledak dan lain sebagainya. Tidak hanya peran pemerintah, seluruh warga negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menjaga tanah air dari anasir yang berpotensi merusak kedamaian Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Isu kerukunan antar umat beragama, radikalisme, dan terorisme belakangan jadi problem menahun bagi Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Sosial Juliari Batubara mengutarakan pendapat akar dari radikalisme dan terorisme adalah kemiskinan. Bahkan, ia berkelakar bahwa jika kemiskinan masih ada di Indonesia, radikalisme dan terorisme akan bertumbuh subur pula. Tesis ini patut kita uji. Pertama, kita perlu sama-sama paham bahwa intoleransi kian menjadi masalah serius di Indonesia. Sempatkan 5 menit untuk mengulik tentang intoleransi agama di Indonesia, dan kamu akan menemukan berbagai peristiwa mengkhawatirkan. Pada November 2016, kebaktian di Gedung Sabuga Bandung dibubarkan Ormas Pembela Ahlus Sunnah. Pada bulan yang sama, simpatisan ISIS mengebom gereja di Samarinda dan menewaskan seorang balita berumur 2 tahun. Pada Februari 2018, misa di gereja Santa Lidwina Sleman diserang pria bersenjata tajam. Pada Mei 2018, serangkaian bom meledak di berbagai titik di Surabaya dan Sidoarjo, termasuk beberapa gereja. Upacara sedekah laut di Bantul pun dibubarkan paksa pada Oktober 2018. Semua ini bagian dari pola yang lebih luas. Dalam 12 tahun terakhir, Setara Institut mencatat ada paling tidak 2.400 insiden pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pantauan terpisah dari Kontras mencatat sedikitnya 151 peristiwa intoleransi yang dilaporkan pada periode 2017 sampai 2018. Hitung-hitungan itu bermuara pada kesimpulan serupa. Pertama, makin lama insiden makin marak. Kedua, intoleransi makin sering terjadi pada tahun politik, misalnya menjelang Pilpres 2014 atau setelah Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2016. Melihat intensitas dan jumlah kasus, rasanya sikap tegas pemerintah terhadap intoleransi dan terorisme memang perlu. Namun, apakah pendekatannya sudah tepat? Komentar Mensos bahwa kemiskinan merupakan akar intoleransi dan radikalisme bukanlah barang baru. Kedua capres pemilu 2019, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, sama-sama mengutarakannya. Namun, pandangan simplistik tersebut telah dibantah oleh banyak akademisi dan pakar di bidang terorisme. Menurut peneliti Universitas Indonesia dan juga anggota tim ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, kemiskinan bukanlah penyebab radikalisme dan terorisme. Para ekstremis meyakini bahwa yang mereka lakukan adalah perintah agama yang sakral. Nilai-nilai ini tentu tak dapat diukur dengan harta benda. Buktinya, tak sedikit teroris yang rela meninggalkan pekerjaan, kampung halaman, dan harta demi mengejar fantasinya yang biadab. Pelaku tindakan terorisme pun banyak yang berlatar belakang kelas menengah, berpendidikan, dan berkecukupan secara finansial. Ahli dari BNPT tersebut mengambil contoh D, seorang napi terorisme yang berlaku baik di penjara dan menerima bantuan dana dari pemerintah supaya ia dapat dideradikalisasi. Hanya berselang sekian bulan setelah ia bebas, ia dikaitkan dengan pengeboman di Surabaya. Perilaku baiknya rupanya hanya sandiwara untuk memupus kecurigaan aparat. Kepercayaan radikalnya tentu tak dapat digoyahkan dengan bantuan langsung tunai. Analisis serupa pun diutarakan Sidney Jones dari Institute for Policy Analysis Conflict atau IPAC. Menurut risetnya, hanya sedikit teroris yang berasal dari masyarakat miskin urban. Pasalnya, seseorang terhasut organisasi teroris bukan karena kebutuhan atau latar belakang ekonomi, melainkan karena dorongan psikologis seperti keinginan tergabung dalam kelompok hingga rasa tidak puas dengan dunia di sekitarnya. Perekrutan pun dilakukan melalui pertemuan-pertemuan yang eksklusif. Intoleransi pun tidak serta-merta disebabkan oleh pemerosotan ekonomi. Penelitian LIPI menemukan bahwa intoleransi disebabkan oleh faktor seperti fanatisme, ketidakpercayaan terhadap agama dan etnis lain, perasaan terancam, dan eksposur terhadap wacana-wacana ekstrim di media sosial. Kalau kamu perhatikan, faktor-faktor ini dapat berlaku bagi siapa saja, bukan sekedar masyarakat miskin.
Ahmad Munjid, pakar dari UGM, turut menyoroti bagaimana atmosfer keagamaan di Indonesia makin memperkeruh suasana. Sejak 1990-an, terjadi dominasi agama mayoritas di ruang publik yang berujung pada multikulturalisme dan toleransi semu. Alih-alih toleransi sesungguhnya, yang terjadi adalah toleransi bersyarat. Asal minoritas tidak macam-macam, tidak ada masalah. Tentu, ini bukan kondisi yang ideal. Selain dominasi agama mayoritas, hingga ketidakpuasan terhadap kondisi masyarakat, ada satu lagi penyebab intoleransi dan radikalisme yang juga genting. Pantauan dari Kontras dan Setara Institut menemukan bahwa aparat dan institusi pemerintahan lainnya kerap digunakan secara langsung maupun tidak langsung melakukan tindakan intoleransi. Kontras pun menyoroti bahwa intoleransi tersebut dimotori oleh adanya kebijakan-kebijakan yang memungkinkan terjadinya diskriminasi. Pemerintah saat ini tidak main-main menanggapi isu radikalisme dan terorisme. Namun sekedar menunjuk pensiunan jenderal jadi menteri agama, mengoreksi isi buku pelajaran agama, apalagi menyalahkan kemiskinan saja, tidak cukup. Instrumen hukum harus sungguh-sungguh melindungi hak warganya. Aparatur negara jangan sampai disalahgunakan demi melancarkan tindak intoleransi. Pemerintah perlu mengutarakan satu pertanyaan kepada dirinya sendiri. Jangan-jangan penyebab radikalisme bukanlah kemiskinan, tetapi kegagalan negara hadir bagi rakyatnya. Saudara, Densus 88 anti teror Polri kembali menangkap 3 terduga teroris yang terlibat dalam jaringan Villa Mutiara dan kasus bom Katedral Makassar. Densus 88 anti teror Polri menangkap ketiganya sore kemarin di Kota Makassar. 2 dari 3 terduga teroris yang ditangkap menurut polisi masih berusia 20 tahun. Densus 88 menangkap ketiga terduga teroris di rumah masing-masing yang berada di 3 lokasi berbeda. Dari operasi penangkapan ini, Densus 88 menyita sebuah handphone. Dengan penangkapan ini menambah total terduga teroris yang ditangkap pasca serangan bom di Katedral Makassar menjadi 36 orang. Jadi ada 3 tangkapan terakhir kemarin sore, yang mana ketiganya ini diamankan di daerah Makassar. Inisialnya yang pertama S, yang kedua S, dan yang ketiga R. Nah, mereka diduga memiliki keterkaitan dan hubungan tentunya dengan peledakan bom di depan gereja Katedral Kota Makassar. Demikian ya, mereka masih muda semua, boleh kita katakan generasi milenial. Tentunya ini sangat kita sayangkan adanya pemahaman yang keliru dari mereka. Tentunya ini peran semua pihak ya, bagaimana untuk kita memberikan pemahaman yang benar kepada generasi muda. Sementara itu di Jakarta, Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Rabu kemarin menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap 6 teroris yang terlibat dalam kerusuhan di rumah tahanan Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat pada Mei 2018 lalu. Ke-6 teroris yang divonis mati adalah Anang Rahman, Suparman alias Maher, Syawaludin Pakpahan, Suyanto alias Abu Iza, Handoko alias Abu Bukhari, dan Wawan Kurniawan. Keenamnya menyatakan menerima hukuman ini. Lewat pesan kepada Kompas TV, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur membenarkan vonis ini. Dalam kasus kerusuhan di Makobrimob Kelapa II Depok pada Mei 2018 lalu, ada 5 polisi yang tewas dalam peristiwa ini.